Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 916. Tak lama kemudian kekuatan seperti pisau tajam menghantam David. Dentang-dentang, terdengar suara logam bertabrakan. Dan energinya mengenai tubuh David. Dan terjadi semburan api. Dan akhirnya menghilang. Energi yang begitu menakutkan tidak dapat mematahkan pertahanan David dan menyebabkan apapun kerusakan pada David. Bagaimana itu bisa terjadi? Ichiro Watanabe terkejut. Yang juga terkejut adalah Ana yang berada di bawah panggung. Awalnya dia mengira David akan mati saat dia berkuasa. Namun pemandangan di depannya membuat Ana harus memeriksa kembali David. Andrew semakin melebarkan mulutnya dan memandang segala sesuatu di depannya dengan tidak percaya. Ia tak percaya David yang bertubuh kecil mampu menahan serangan Ichiro Watanabe tanpa terluka. Ini sungguh luar biasa. Instruktur Chen. Kerja bagus. Instruktur Chen hebat. Persetan dengan mereka. Kalahkan dia. Instruktur Chen pukul dia dengan keras. Ketika anggota Paviliun Pelindung Dharma melihat ini, mereka semua berteriak kegirangan. Teknik kultivasi macam apa yang kamu miliki agar bisa menahan pukulanku tanpa terluka? Ichiro Watanabe bertanya pada David dengan dingin. Apakah kamu masih memerlukan latihan untuk menghadapimu? Seranganmu seperti menggaruk, gatalmu. Saya menyarankan Anda untuk mengambil pedang Anda. Sudut mulut David sedikit sama. Dan dia berkata sambil melihat. Meremehkan. Tadi, wajah Ichiro Watanabe penuh arogansi dan hinaan. Namun kini ia dipandang rendah oleh pihak lain. Dengan pukulan seperti itu, Ichiro Watanabe meraung. Saya tidak percaya. Ichiro Watanabe meraung. Dan kembali menamparkan David dengan telapak tangannya yang buas. Kali ini, energinya semakin dahsyat dan ganas. Seperti tornado yang langsung menyapu seluruh ring. Energi yang menakutkan membuat udara di atas ring seolah tersedot dalam sekejap. Tubuh David juga berada dalam energi yang menakutkan. Perlahan meninggalkan ring dan kakinya menggantung di udara. Tubuh David semakin tinggi dari atas ring. Dan tornado energi yang mengerikan langsung membungkus David. Energi seperti pisau itu mulai menyerang tubuh David secara terus-menerus. Suara benturan logam bergema di telingaku. Dan semua mata tertuju pada David. Namun saat ini sosok David sudah mulai kabur. Pada saat ini, dalam pusaran energi, terjadi kilatan cahaya merah. Disusul kilatan cahaya, seperti lingkaran cahaya yang tiba-tiba dipancarkan matahari. Memotong, David memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan menebaskannya dengan keras di depannya. Klik, dengan suara yang tajam. Di mata semua orang yang luar biasa, energi yang melonjak. Angin puting beliung langsung dipotong menjadi 2 bagian oleh David. Segera setelah itu, energi angin puting beliung berjam-jam. Tubuh David pun perlahan terjatuh ke tanah, di tanah. Pedang pembunuh naga di tangan David terbakar dengan nyala api yang berkobar. Dan darah merah yang mengalir di pedang itu terus membuat nyala api itu semakin membara. Manusia dan pedang bersatu. Melihat ini, Ichiro Watanabe membelalakkan matanya. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Sekarang, apakah aku memenuhi syarat untuk membiarkanmu menghunus pedangmu? Kata David. Dengan jentikan sosoknya, dia sudah berada di depan Ichiro Watanabe dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Telepon itu berdering keras. Menghadapi pedang David, Ichiro Watanabe tidak lagi memiliki kesombongan dan rasa jijik seperti semula. Ia langsung mengulurkan tangan dan meraih gagang pedangnya, lalu membantingnya dengan keras. Klik, pedang Ichiro Watanabe seperti bintang jatuh, dan terhunus. Instan,
Dentang. Dengan suara yang memekakkan telinga, kedua pedang itu bertabrakan dengan keras. Pada saat pedang bersentuhan, David dan Watanabe Ichiro mundur secara bersamaan, membuka jarak. Sentuhan kali ini membuat mereka memahami kekuatan satu sama lain, dan keduanya. Pergelangan tangan mereka sakit. Bab 917. Wajah Watanabe Ichiro serius, dan dia memegang gagang pedang dengan kedua tangannya. Saat dia memegang pedang, momentum di tubuhnya mulai berubah. Ternyata kamu tidak berada di ranah master yang hebat. Kamu tahu bagaimana menyembunyikan kekuatanmu di usia muda. Dan rencanamu sangat dalam. Aku tidak bisa menahanmu hari ini setelah melihatnya. Setelah Ichiro Watanabe selesai berbicara, dia memegang pedang dengan kedua tangannya. Dan dia menutupnya ke arah David dengan pedangnya. Pedang energi yang tajam bercampur dengan suara hentakan di udara. Dan David buru-buru mengangkat pedang pembunuh naga untuk melawan. Dentang. Dengan suara tajam lainnya, pedang Ichiro Watanabe terhalang. Ketika serangannya meleset, cahaya pedang Ichiro Watanabe menyala. Dan pria itu berjalan dengan pedang, berubah menjadi cahaya pedang, menyapu ke arah David. Hanya dalam beberapa detik, Ichiro Watanabe telah mengumpulkan lebih banyak dari pedang ke arah David. Dan satu demi satu pedang energi yang dahsyat menghancurkan tubuh David. Pedang pembunuh naga di tangan David terus melambai, melawan serangan Ichiro Watanabe. Dan suara benturan logam terus terdengar. Melihat David hanya punya kekuatan menangkis, mulut Ichiro Watanabe melengkung ke sudut, merusak. Tiba-tiba David berteriak. Lalu nyala api di pedang pembunuh naga terbakar. Dan seluruhnya terkejut. Setelah menghancurkan ki pedang Ichiro Watanabe, David menyelimuti Ichiro Watanabe dengan satu pedang. Dan kekuatan spiritual di dantiannya berkumpul secara gila-gilaan di tubuh pedang. Dan nyala api yang membakar membuat separuh langit menjadi merah. Melihat hal tersebut, Ichiro Watanabe buru-buru mengangkat pedang di tangannya untuk melawan. Namun hanya mendengar suara seperti Hongzong Dalu. Ichiro Watanabe hanya bisa merasakan kekuatan Gunung Tarzan mengalir ke dalam dirinya. Tubuhnya menggila. Sementara kaki Ichiro Watanabe tenggelam dalam ring. Di dalam cincin granit keras, kaki Ichiro Watanabe berada sedalam setengah meter. Mata Ichiro Watanabe penuh dengan kesenangan. Dia tidak menyangka kekuatan David begitu besar. Kekuatan yang terkandung dalam pedang David menyebar bisa menghancurkan sebuah bukit. Jika bukan karena level tinggi Ichiro Watanabe, jika dia adalah seorang Jenderal Wuzong, ini pedang akan membelah orang itu menjadi dua sejak lama. Wah, kamu sungguh luar biasa. Kamu bisa memaksaku melakukan aksi di usia muda. Setelah Watanabe Ichiro selesai berbicara, tubuhnya sedikit gemetar. Segera setelah itu, tubuh Ichiro Watanabe mulai terbelah. 1, 2, 3. Pada akhirnya, 4 Watanabe Ichiro yang identik memegang pedang dan menyelimuti David. Apakah hanya ada empati? Bukankah ini teknik pedang 9 bayangan? Bayangkan saja bersama-sama. Selamatkan masalahnya. David berkata enteng kepada 4 Watanabe Ichiro yang identik. Betapa mudahnya membuat 9 klon bayangan. Saya telah berlatih selama beberapa dekade. Dan saya baru saja mencapai bayangan keempat. Namun meski begitu, memenggal kepala Anda saja sudah cukup. Ichiro Watanabe dipanaskan dengan dingin. Suara-suara itu datang dari segala arah. Seolah-olah diucapkan dari mulut 4 Watanabe Ichiro secara bersamaan. David sama sekali tidak bisa membedakan tubuh Watanabe Ichiro yang mana. Karena kamu sangat percaya diri, cobalah tiruanku juga. Setelah David selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya tiba-tiba menghilang. Dan di telapak tangan David, 2 api biru samar mulai melonjak. David menjentikkan jarinya. Dan api biru jatuhan dan mulai menyala. Nyala api mengelilingi David dan Ichiro Watanabe. Dan bagian tengah nyala api bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Karena cahaya yang sangat terang,
Semua penonton tidak dapat melihat situasi di tengah api. Watanabe Ichiro sedikit mengernyit, lalu menikam David dengan pedangnya. 4 Watanabe Ichiro yang identik menikam David, dan keempat arah diblokir. David sekarang tidak bisa dihindari. Sekarang Anda hanya dapat memilih untuk memblokir satu arah. Tetapi jika Anda memilih yang salah, Anda akan dikalahkan sepenuhnya. Bab 918. Namun, dalam menghadapi serangan Ichiro Watanabe, David tidak memilih untuk melawan. Kembali, tirai tipis ini bagaikan cermin yang langsung memantulkan sosok David dan Watanabe Ichiro. Di bawah pantulan tirai cahaya yang terus-menerus, sosok David tiba-tiba bertambah puluhan. Di sekeliling formasi ini terdapat sosok-sosok Daud. Ichiro Watanabe tercengang. Dia tidak tahu yang mana di antara sosok-sosok ini yang merupakan David yang asli. Bagaimana? Avatarku lumayan kan? David mencibir. Dia memikirkan metode ini ketika dia melihat Ichiro Watanabe menggunakan teknik pedang 9 bayangan untuk menghadapi Andrew. Apa? Ichiro Watanabe tiba-tiba meraung. Lalu pedang di tangannya menebas formasi sekitarnya. Dengan tebasan pedang, tirai cahaya menghilang seketika. Tapi dengan kepergian pedang di tangan Ichiro Watanabe, tirai cahaya akan muncul kembali. Tirai tipis ini semuanya ditopang oleh nyala api biru muda. Jika Anda ingin menghancurkan tirai tipis, Anda hanya bisa memadamkan api biru muda. Hanya saja Ichiro Watanabe menembakkan beberapa semburan energi hingga mengenai api biru tersebut. Namun apinya tidak padam sama sekali, bahkan tidak bergetar. Sekarang kami bisa bersaing secara sehat. Kamu ingin menggunakan trikmu, tapi tidak ada gunanya. David memandang Ichiro Watanabe dengan wajah dingin dan berkata. Watanabe Ichiro memandang David dengan muram. Dan beberapa klon menghilang seketika. Apakah menurutmu ini dapat menahan ilmu pedang 9 bayanganku? Masih tertinggal, kata Watanabe Ichiro. Pedang sayap jangkrik di tangannya terangkat tinggi, disusul peluit panjang. Lampu hijau di matanya melambung tinggi. Semangat juang meningkat, dan nafas di sekujur tubuhnya bercampur aura berdarah. Pedang pertama dari teknik pedang 9 bayangan. Pedang Ki Sepertia. Pelangi, energi mengerikan Watanabe Ichiro terkondensasi pada tubuh pedang. Dan kemudian pedang itu terlempar tinggi, terbalik di kehampaan. Cahaya biru bersinar, dan energi pedang itu langsung menyelimuti kepala David. Wajah Watanabe Ichiro tenggelam seperti air. Kekuatan batinnya telah hilang. Diangkat secara ekstrim. Pedang di udara dikendalikan langsung oleh kekuatan Watanabe Ichiro. Melihat ini, David mengepalkan tangan kanannya. Cahaya keemasan melintas di atas tinjunya, lalu tiba-tiba menghantamkan tinjunya ke udara. Bang! Kekuatan tinju David bertabrakan dengan pedang Ki, dan seluruh arena mulai bergetar. Dan gelombang kejut yang besar, seperti embusan angin, menyapu sekeliling. Pedang Ichiro Watanabe berayun di udara, lalu jatuh. Melihat hal tersebut, Ichiro Watanabe membuka tangannya seperti sayap burung, melompat ke udara, dan menggenggam pedang yang jatuh. Pedang kedua dari teknik pedang 9 bayangan. Pedang mengikuti kata hatimu. Cahaya biru di badan pedang terus berkedip. Ichiro Watanabe memegang pedang panjang. Di udara, pedang itu menyatu menjadi satu. Mengubah seluruh tubuhnya menjadi pedang tajam dan menusuk langsung ke jantung David. Aura David meledak hebat dalam sekejap. Disusul dengan pukulan backhand David. Langsung menekan pedang Watanabe Ichiro dengan tangannya. Lalu kekuatan spiritual yang sangat besar keluar dari tubuh David. Dan diikuti pedang di tangan Ichiro Watanabe menghantam dada Ichiro Watanabe dengan keras. Ichiro Watanabe jatuh ke tanah dan mundur 2 langkah. Namun kali ini, Ichiro Watanabe semakin marah. Dan setelah itu, Ichiro. Pedang ketiga Watanabe menyusul. David mengangkat telapak tangannya seperti pisau. Dan cahaya keemasan di langit seakan membelah seluruh dunia. Cahaya keemasan dari pedang membuat wajah Ichiro Watanabe berubah drastis.
Dan segera setelah dia mengeluarkan teriakan keras, cahaya putih terang keluar di matanya. Pedang di tangannya terangkat ke atas kepalanya. Dan semua energi di tangannya, tubuh terkondensasi menjadi satu. Bab 919. Keluarkan airnya. Pedang di tangan Ichiro Watanabe terangkat ke angkasa, hampir mencapai ketinggian puluhan meter. Energi pedang di tangannya melayang ke langit, lalu bertabrakan dengan pisau palem David. Kekosongan bergetar, dan seluruh arena runtuh, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan seperti itu sama sekali. David melompat pada saat pedang emas dan pedang putih bertabrakan. Dan saat David melompat tinggi, formasi yang dibentuk oleh api biru muda di sekelilingnya padam, dan formasi tersebut menghilang. Bergemuruh, arena tersebut terpotong parah menjadi jurang oleh energi pedang Ichiro Watanabe, dan kemudian arena tidak dapat menahannya dan runtuh dari tengah. Tubuh Ichiro Watanabe hanya serasa terjatuh. Lalu ia menarik nafas dalam-dalam, seperti memetik daun bawang dari lahan kering. Tanpa adanya tenaga luar, tubuhnya langsung melompat ke atas. Ketika David melihat ini, niat membunuh muncul di matanya. Inilah kesempatan yang dia butuhkan. Tepat ketika tubuh Ichiro Watanabe bangkit dari tanah, tubuh David pun terangkat. Sudah di udara, lalu dia meninju. Ledakan. Sebuah pukulan benar-benar menghancurkan kehampaan dalam sekejap. Gelombang getaran besar menyebar kemana-mana, dan suara pecahnya langit terdengar. Pukulan ini memadatkan seluruh kekuatan David. Tanpa keraguan apapun, Ichiro Watanabe merasakan suara tajam memecah langit di atas kepalanya, dan wajahnya berubah drastis. Dia tidak menyangka David baru saja melompat, bukan untuk menghindari pukulannya sendiri, tapi sudah merencanakannya sejak lama. Tunggu, untuk memberikan pukulan fatal padanya. Merasa ceroboh, Ichiro Watanabe tiba-tiba berhenti bergerak ke atas, lalu menggunakan beban yang berat untuk membuat tubuh aslinya yang terangkat mulai turun dengan cepat. Namun, reaksi Ichiro Watanabe masih lambat, dan pukulan David pun lambat. Sudah ada di depannya. Ichiro Watanabe tidak berdaya dan hanya bisa melayangkan pukulan dengan susah payah. Pedang di tangannya sudah menjadi hiasan. Dalam kesibukan ini, dia tidak bisa menggunakan pedang di tangannya. Bang, tinjunya saling berhadapan, dan terdengar suara memekakkan telinga lainnya. Kekuatan spiritual pukulan David langsung menembus milik Watanabe Ichiro. Pertahanan, dan memukulkannya dengan keras ke dada. Ichiro Watanabe berada di udara. Seteguk darah muncrat. Dadanya langsung penyok. Dan dia terbanting keras ke tanah. Tubuh David terjatuh ke tanah. Namun sosoknya masih bergoyang beberapa kali. Dia hanya mengikuti pertarungan Ichiro Watanabe, yang membuat konsumsi David menjadi besar. Menangkan raja atau kalah bandit. Hari ini kamu kalah di tanganku. Ini rumahmu. Setelah David selesai berbicara, dia tiba-tiba menarik napas dan mengepalkan tangan kanannya. Segera setelah itu, kekuatan spiritual di dantiannya terus memadat di tangan kanannya. Dia bersiap menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membunuh Ichiro Watanabe. Melihat David hendak bunuh diri, wajah Ichiro Watanabe menjadi sedikit panik. Ia ingin bangkit dan menghindari pukulan fatal David. Namun sayangnya luka di tubuhnya terlalu parah, dan Ichiro Watanabe tidak tahan dengan satu pukulan. Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Di tribun banyak orang yang kembali ke sana. Bahkan tim perwakilan negara lain berteriak bahwa David membunuh Watanabe Ichiro itu. Lagi pula, orang ini telah memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya. Dan jika dia kalah darinya, dia akan mati atau terluka. Orang ini jarang menyayangkan orang lain. Namun kini gilirannya. Wajah Ichiro Watanabe pucat dan matanya penuh ketakutan. Tidak ada seorang pun yang tidak takut mati. Apalagi orang seperti Ichiro Watanabe yang banyak dicari oleh ribuan orang. Bahkan lebih takut lagi terhadap kematian. Saya menyerah.
Tepat ketika David hendak menghabisi Ichiro Watanabe dengan satu pukulan, tiba-tiba Ichiro Watanabe melakukan gerakan yang tidak terduga. Aku melihat Watanabe Ichiro membuang pedang di tangannya, lalu berlutut di tanah dengan postur saleh, mengaku kalah tanpa ragu-ragu. Karena dia tahu aturan kompetisinya adalah jika lawan mengaku kalah, maka lawan tidak bisa menyerang. Itu sebabnya Ichiro Watanabe membunuh dan melukai orang di ring match. Bab 920. Pendekatan Ichiro Watanabe ini langsung mengejutkan semua orang. Bahkan David tidak pernah menyangka bahwa dalam menghadapi hidup dan mati, Ichiro Watanabe begitu tak berdaya. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa Watanabe Ichiro ini juga seorang pendekar pedang dan ahli wuzong? Dan sekarang dia langsung berlutut. Dan dia masih berada di depan ribuan orang. Kalau orang biasa pasti tidak mungkin. Tapi Watanabe Ichiro ini yang melakukannya. Pada saat ini, dia sedang berlutut di tanah. Berteriak dengan keras, "Saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah." Hahaha. Aku sangat senang. Cucu Ichiro Watanabe juga mengalaminya hari ini. Brilian. David ini luar biasa. Di usia awal 20-an, dia benar-benar mengalahkan Ichiro Watanabe. Instruktur Chen Perkasa. Instruktur Chen Perkasa. Entah mereka yang berada di tribun atau anggota Paviliun Pelindung Dharma, mereka semua berteriak dengan penuh semangat. Hanya perwakilan negara kepulauan yang berwajah hijau dan terlihat jelek seperti makan kotoran. David ini sungguh menarik. Pandangan Ana pada David mulai berubah. Bahwa Andrew memandang David dengan kekaguman dan rasa hormat di matanya, tanpa rasa jijik atau meremehkan. Yang paling mereka kagumi oleh masyarakat negeri Siong adalah ketangguhannya, dan kekuatan yang ditunjukkan David kini membuat Andrew dikagumi. Kali ini, di arena yang sudah lama menjadi reruntuhan, David memandang Ichiro Watanabe yang sedang berlutut dan mengaku kalah, dan hanya bisa menarik tinjunya tanpa daya. Aduh, David meludahi Watanabe Ichiro dengan keras, lalu berjalan perlahan menuju timnya. Tan, Chen, Zhao Wouqi dengan bersemangat bergegas menemuinya. David meletakkan satu tangannya di bahu Zhao Wouqi, dan tiba-tiba bebannya terasa berat. Seluruh tubuhnya jatuh ke bahu Zhao Wouqi. Zhao Wouqi mengerti dalam sekejap, dan segera menopang David dengan tangannya, menyeret David dengan lembut, dan berjalan menuju tim. Meskipun David mengalahkan Ichiro Watanabe, saat ini David sudah berada di ujung kekuatannya dan terus bertahan. Setelah kembali ke tim, David dikelilingi oleh anggota paviliun penjaga, dan mereka semua ingin mengusir David. Selamat, Ana memandang David dan berinisiatif untuk mengulurkan tangan dan berkata, "Terima kasih." David berjabat tangan dengan Ana. "Chen, maafkan aku. Aku seharusnya tidak meremehkanmu." Andrew menghampiri David dan berinisiatif meminta maaf. David hanya tersenyum ringan, dan tidak menyalahkan Andrew atas penghinaannya pada awalnya. Paviliun penjaga bersorak dan bersorak, sementara negara pulau itu mati. Ichiro Watanabe berdiri, menyeka ludah dari wajahnya, dan berjalan mundur perlahan. Mata Ichiro Watanabe bersinar dengan niat membunuh. Meskipun dia mengakui kekalahannya dengan berlutut, itu hanya tindakan yang bijaksana. Dia tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Tidak ada aturan yang harus diberitahukan. Dia ingin membalas dendam pada pulau itu. Permainan pun usai, dan nama David pun semakin dikenal banyak orang pada hari ini, terutama sebagian pejuang. Banyak orang mulai memandang David secara berbeda karena David mengalahkan Ichiro Watanabe. Namun, banyak juga orang yang merasa tidak nyaman untuk tidur dan makan setelah mengetahui hasil ini. Suan Yuanyan adalah salah satunya. Ia tidak menyangka hanya dalam beberapa hari, kekuatan David meningkat pesat. Bahkan Ichiro Watanabe pun berhasil dikalahkan. Tampaknya mereka ingin membalas dendam dan rencana mereka untuk mengambil Longjing dari David harus diatur ulang. Saya juga merasa sedikit rumit. Ada keluarga dan sekte lain yang akan pergi. Ambil Longjing.
Mereka semua memata-matai Longjing di tubuh David, tapi sekarang milik David. Kekuatan terungkap. Orang-orang ini harus memeriksa kembali David. Mereka semua mengira David adalah kekuatan seorang guru besar, dan sepertinya dia selalu tertipu. Jika mereka hanya menganggap David sebagai kekuatan seorang guru besar yang harus dihadapi, mereka akan menderita kerugian besar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.